worry about the cover. No, niggas wanna learn, they can't. But the cover shit, I be broken, resume, let's can't read shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini kami akan membahas topik yang sangat relevan pada dunia kerja apa sih? Yaitu pengaruh sistem rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan berbasis digital. Di era digital, perusahaan tidak hanya membutuhkan teknologi canggih, tetapi juga sumber daya manusia yang tepat, adaptif dan berkualitas. Nah, selanjutnya apa pengertian rekrutmen dan seleksi pada perusahaan berbasis digital? Nah, pengertiannya yaitu rekrutmen itu adalah proses mencari dan menarik individu berkualitas untuk mengisi posisi yang tersedia. Jadi, rekrutmen itu seseorang yang memiliki inovasi, kompetensi, kemampuan, serta pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan jabatan yang telah diidentifikasi dalam tahap perencanaan sumber daya manusia. Adapun seleksi merupakan tahap lanjutan untuk menentukan kandidat yang paling sesuai dengan kriteria perusahaan. Hasil rekrutmen yang dilakukan perusahaan kemudian dipilih untuk menentukan mana yang layak atau memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Selanjutnya, bagaimana sistem rekrutmen dan seleksi yang diterapkan pada perusahaan berbasis digital? Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu rekrutmen online, e-recruitment, yaitu dilakukan melalui situs karir, media sosial profesional, atau website perusahaan untuk menjangkau lebih banyak pelamar secara efisien. Jadi, calon pelamar cukup mengisi formulir dan mengunggah CV secara online. Sistem ini membantu perusahaan menjangkau lebih banyak pelamar dalam waktu singkat dan dengan biaya yang lebih efisien. Yang kedua, yaitu penggunaan sistem otomatis atau Applicant Tracking System atau ATS, yaitu menyaring pelamar secara otomatis berdasarkan kata kunci dan kriteria jabatan yang dibutuhkan. Nah, dengan menggunakan software ATS untuk menyeleksi pelamar secara otomatis, sistem ini mampu memindai kata kunci tertentu dari CV pelamar sesuai kriteria jabatan yang dibutuhkan, sehingga mempercepat proses penyaringan awal. Nah, adapun yang ketiga yaitu seleksi berbasis kompetensi dan data. Seleksi ini yaitu meliputi tes kemampuan teknis, online assessment, dan penggunaan AI untuk menilai potensi kandidat. Setelah tahap administrasi, perusahaan melakukan seleksi berbasis data seperti tes kemampuan teknis atau coding test, case study, atau online assessment. Selanjutnya ada wawancara daring atau online interview, yaitu dilakukan melalui platform seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams tanpa perlu tatap muka langsung. Hal ini memudahkan perekrut dan pelamar dari berbagai daerah tanpa perlu datang langsung ke kantor. Yang ini untuk memudahkannya dan tidak untuk mempersulit. Yang kelima yaitu tes praktik dan portofolio digital. Digunakan untuk menilai kemampuan nyata calon karyawan di bidang teknis. Untuk posisi teknis seperti programmer, desainer, atau content creator, perusahaan digital sering meminta calon karyawan menunjukkan portofolio atau melakukan tes proyek mini. Tujuannya agar perekrut dapat menilai kemampuan nyata, bukan hanya dari teori. Selanjutnya, seleksi budaya dan nilai culture fit, menilai kesesuaian kepribadian dengan budaya kerja perusahaan melalui wawancara atau psikotes online. Selain kemampuan, perusahaan digital juga memperhatikan kecocokan antara kepribadian calon karyawan dengan budaya kerja perusahaan, karena perusahaan digital sangat menjaga nilai kolaborasi, kreativitas, dan fleksibilitas. Yang terakhir ada onboarding digital. Nah, proses ini orientasi karyawan baru dilakukan secara virtual melalui pelatihan dan video pembelajaran online. Setelah dinyatakan lolos, proses orientasi karyawan baru atau onboarding juga dilakukan secara digital.
Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, faktor internal. Adapun yang termasuk dalam faktor internal yang pertama, kualifikasi dan kompetensi pelamar, yaitu kesesuaian keterampilan, pendidikan, dan pengalaman dengan posisi yang dibutuhkan. 2. Kesesuaian budaya organisasi, yaitu nilai dan kepribadian kandidat harus sejalan dengan budaya kerja perusahaan. 3. Strategi rekrutmen, yaitu mencakup pemilihan sumber rekrutmen dan cara membangun employer branding yang menarik. 4. Kualitas sumber rekrutmen, yaitu sumber internal atau eksternal mempengaruhi hasil seleksi dan kualitas kandidat. Kedua, faktor eksternal. Adapun yang termasuk dalam faktor eksternal, yang pertama, kondisi pasar dan tenaga kerja, yaitu mempengaruhi ketersediaan kandidat berkualitas. 2. Regulasi pemerintah dan serikat pekerja, yaitu menentukan batasan dan prosedur dalam perekrutan. 3. Kondisi ekonomi, yaitu mempengaruhi jumlah serta kualitas pelamar kerja. Ketiga, faktor teknologi dan proses. Adapun yang termasuk dalam faktor teknologi dan proses. 1. Pemanfaatan teknologi digital, yaitu penggunaan sistem ATS dan alat tes berbasis komputer mempercepat seleksi. 2. Metode seleksi yang tepat, yaitu kualitas wawancara dan tes menentukan hasil akhir. 3. Evaluasi berkelanjutan, yaitu diperlukan agar sistem rekrutmen terus berkembang dan tetap efektif. Cara perusahaan digital mengoptimalkan rekrutmen dan seleksi. Perusahaan digital mengoptimalkan rekrutmen dan seleksi dengan teknologi untuk menarik kandidat berkualitas melalui employer branding yang kuat di platform digital, penyaringan kandidat yang efisien menggunakan AI dan analisis data, serta peningkatan pengalaman kandidat melalui otomatisasi dan komunikasi real-time. Hal ini menghasilkan karyawan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan, lebih berdaya saing, dan dapat berkontribusi pada tujuan organisasi. Adapun beberapa cara perusahaan digital mengoptimalkan rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, memanfaatkan platform digital. Perusahaan dapat membangun employer branding yang kuat melalui situs web dan media sosial untuk menarik minat kandidat, terutama generasi muda. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk penyaringan AI dan algoritma, digunakan untuk menganalisis CP dan lamaran secara otomatis, mencocokkan kandidat dengan posisi yang tepat dengan lebih cepat dan akurat. Analitik data, membantu menganalisis data, kinerja, pelatihan, dan keterampilan kandidat untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman kandidat. Otomatisasi, yaitu proses yang lebih cepat dan transparan seperti pembaruan status, aplikasi secara real-time dapat memberikan pengalaman yang lebih positif bagi kandidat. Chatbot AI, memberikan informasi yang cepat dan akurat mengenai status aplikasi, persyaratan, dan langkah selanjutnya. Yang keempat, menentukan kebutuhan dan kriteria yang jelas. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan posisi secara lebih menyeluruh dan menyusun deskripsi pekerjaan yang lebih strategis. Dan yang kelima, membangun employer branding yang kuat, menggunakan platform digital untuk menampilkan nilai-nilai perusahaan dan menjadikan tempat pertama yang dilihat kandidat saat mempertimbangkan lowongan kerja. Tantangan rekrutmen dan seleksi pada perusahaan digital. 1. Persaingan dan kesenjangan keterampilan. Persaingan tinggi antar perusahaan untuk mendapatkan talenta terbaik. Kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dan kemampuan kandidat di bidang digital. Yang kedua, volume lamaran yang tinggi. Kemudahan melamar online menyebabkan banyak pelamar termasuk. Yang kedua, volume lamaran yang tinggi. Kemudahan melamar online menyebabkan banyak pelamar termasuk yang tidak sesuai kualifikasi, membutuhkan waktu dan sistem penyaringan yang baik untuk menyeleksi kandidat. Yang ketiga, keterbatasan interaksi pribadi, sulit menilai kepribadian dan kecocokan budaya kerja hanya melalui media daring. Kemampuan sosial dan komunikasi kandidat kadang tidak tampak secara. Yang keempat, keamanan data dan privasi, risiko kebocoran data pelamar serta kewajiban mematuhi regulasi perlindungan data pribadi. Yang kelima, pengalaman kandidat, proses digital yang kaku bisa menurunkan pengalaman positif pelamar, diperlukan sistem komunikasi dan umpan balik yang interaktif. Yang keenam, adaptasi terhadap teknologi baru, perusahaan harus terus berinovasi dan melatih tim HR untuk menguasai alat rekrutmen digital yang terus berkembang. Jadi kesimpulannya yaitu sistem rekrutmen dan seleksi digital meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam memperoleh karyawan berkualitas. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pemahaman aspek manusiawi dan budaya kerja.
dan proses yang tepat menghasilkan karyawan kompeten, adaptif, dan mampu meningkatkan daya saing perusahaan di era digital. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan dan penjelasan saya dan teman-teman saya pada pengaruh sistem rekrutmen dan seleksi terhadap kualitas kinerja karyawan pada perusahaan berbasis digital. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.